Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi mu'zami kitabihi wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد المحترمين والموقرين para habaib, para masyayikh, khususnya guru kita bersama Al-Habib Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir bin Hussein As-Segaf, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, dan tamu kita yang juga merupakan muassis daripada masjid yang kita tempati malam hari ini, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Basyekh hafizahumullahu ta'ala jami'an wa ra'ahum bi'aini inayatihi wa adama baqa'ahum fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Para habaib yang lain, para syiban yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, para hadirin yang hadir malam hari ini, tepatnya malam 27 Rajab, malam yang paling istimewa dan spesial bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini Allah Ta'ala memperjalankan beliau perjalanan spiritual yang luar biasa, belum pernah dan tidak akan pernah dialami oleh siapapun, baik itu nabiyyun mursal au malakun muqarrab, yaitu perjalanan al-Isra wal Mi'raj. Tadi sudah kita baca banyak sekali, di situ diceritakan kisah-kisah luar biasa tentang Al-Isra wal Mi'raj. Tapi karena keterbatasan waktu, saya diberi waktu maksimal 30 menit. Sebenarnya saya pengennya 1,5 jam, tapi sama Habib Taufik dikasih waktu maksimal 30 menit. Jadi tidak akan lama-lama. Memang cerita Al-Isra wal Mi'raj ini cukup detail, kalau satu persatu kita ceritakan tidak akan cukup waktu kita. Saya coba ambil beberapa poin yang mungkin menjadi ibrah dan izah bagi kita sepulang kita dari tempat ini. Di antaranya yaitu ketika perjalanan Mi'raj, pada saat beliau alaihi salatu wassalam ditemani malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Mikail alaihi salam naik ke langit dunia, sama'id dunia. Di situ beliau melihat ada satu orang tua duduk di atas kursi
Ini diceritakan dalam sirahnya Ibnu Hisham, dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Orang yang duduk ini setiap kali menoleh ke kanan, dia berseri-seri wajahnya, dia tersenyum, kemudian dia berkata, khairan ruhun tayyibah kharajat min jasadin tayyib. Dan kalau dia berkata khairan, begitu baiknya apa yang aku pandang ini, inilah ruh-ruh yang baik yang keluar dari jasad yang baik. Dan ketika menoleh ke kiri, orang ini berkata sambil terlihat wajahnya sangat bersedih, penuh guratan-guratan kesedihan, dan berkata, uffin, celaka, sungguh celaka, ruhun khabithah kharajat min jasadin khabith. Ini adalah ruh-ruh yang buruk, yang tidak baik, yang keluar dari jasad yang tidak baik. Pemandangan ini membuat penasaran Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa orang itu wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam berkata, inilah bapak manusia, bapakmu dan bapak seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dia menoleh ke kanan, ke kiri, dan begitu seterusnya? Maka dijelaskan ketika dia menoleh ke kanan, dipertontonkan oleh Allah kepadanya anak cucunya yang baik-baik, yang sedang melaksanakan kebaikan, anak-anak cucunya Bani Adam, manusia yang berada di surga. Maka dia pun tersenyum bahagia seraya berkata, itulah jiwa ruh-ruh yang baik yang keluar dari jasad yang baik. Ketika dia menoleh ke kiri, dia melihat anak cucunya yang buruk, anak cucunya yang melakukan maksiat, yang melakukan kemungkaran, yang disiksa oleh Allah Ta'ala, sehingga dia susah, bersedih dan berkata, itulah ruh-ruh yang buruk yang keluar dari jasad yang buruk. Para hadirin, inilah Nabi Adam alaihissalam yang diberi nama Adam karena diciptakan min adimil ard, ay min turabiha, diciptakan dari debunya bumi ini. Dalam ayat lain, min salsalin min hamaim masnun, dari tanah liat, ya, yang asalnya apa bahasa Indonesianya, gembuk itu, ya gembuk itulah ya, gembuk yang sol-sol, kemudian sampai menjadi keras, ya, karena dicampur. Dan itu dicampur dari beberapa tanah, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Nah, yang di Eropa kebagian yang merah, jadinya makanya kulitnya merah-merah. Nah, yang di sini ada yang kebagian tanah yang putih seperti saya, putih begini ya. Ada yang kebagian yang hitam-hitam ada. Nah, seperti di depan saya ini juga banyak yang hitam. Tapi tidak apa-apa, jenengan jangan kecil hati walaupun hitam kulitnya, karena kata Ibnu Arabi dalam Al-Futuhatul Makkiyah itu, orang kalau warnanya hitam kulitnya sulit disantet, Pak. Iya, ini yang berkata bukan saya, Ibnul Arabi. Jadi tidak bisa disantet, mendal, karena santetnya luput, merusut. Nah, ya. Jadi ini Nabi Adam alaihissalam
itu diceritakan beliau itu tingginya 60 zira'. 60 zira' itu kurang lebih 27 meter. Ini masjid mungkin tidak sampai 27 meter. Nabi Adam 27 meter. Dan beliau itu memakai cincin. Dalam kitab Ahkamul Khawatim diceritakan cincinnya Nabi Adam itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ketika itu Nabi Muhammad SAW belum terlahir ke dunia. Nah, dari sini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, ternyata memang sudah menjadi ketetapan Allah, sunnatullah. Anak cucu Nabi Adam itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang baik-baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu sudah ketetapan Allah, sudah sunnatullah yang tidak bisa dirubah sampai akhir zaman. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang soleh, ada yang toleh, dan begitu seterusnya. Jadi dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Mu'jamul Mufahras li Alfadhil Quran, kurang lebih ada 26 kali Allah Ta'ala menyebut Nabi Adam dengan berbagai redaksi. Ya Bani Adam, Ya Bani Adam, dan seterusnya. Itu kurang lebih 26 kali. Nah, di situ diceritakan juga bagaimana yang berhubungan dengan Nabi Adam. Contohnya anak cucu Nabi Adam yang buruk. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam turun ke bumi, Qulna hbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din aduun. Diperintahkan turun oleh Allah Ta'ala dari surga. Ini sudah ketetapan Allah. Kemudian Allah mengatakan nanti sebagian kalian dengan yang sebagian yang lain akan bermusuhan. Nah, ini contoh. Jadi contohnya anak cucu Adam yang buruk adalah mereka yang suka bermusuhan, yang suka bertikai, yang suka tukaran. Nah, ini contoh. Dan ini sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat sejarah ya, sedikit saja, tindakan kriminal pertama terjadi di bumi ini adalah pembunuhan. Itu dilakukan oleh siapa? Qabil terhadap saudaranya Habil. Karena berebut istri yang cantik. Kemudian penyakit hati pertama yang ada adalah satu hasad, iri, dengki. Pelopornya siapa? Iblis. Iblis iri dengan Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Bukan hanya iri, sombong. Ini yang kedua, kibir. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis sombong. Nah, sombong ini sifat warisan dari iblis. Nah, orang kadang-kadang ada yang sedikit-sedikit saya lebih baik dari itu. Iblis kan begitu, diperintah sujud ta'zim kepada Nabi Adam, seluruh malaikat mau mengakui kemuliaan Nabi Adam kecuali iblis. Dia berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Nabi Adam, saya lebih senior dari Nabi Adam. Saya sudah berapa lama di surga ini, Nabi Adam ini anak kapan? Coro gampangane arek kapan sik wengenane. Lah kok saya disuruh membungkuk-bungkuk kepada Nabi Adam. Saya ini jauh lebih baik. Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit ana, ini kalau enggak karena ana ini, wah, enggak jadi. Saya ini, wah,
Nggak ada satu kampung ini yang seperti saya, nggak ada. Ini namanya orang kena penyakit ananiyah. Jadi orang kalau sedikit-sedikit ana, saya, aku, neka, ini berarti besanya iblis. Besanya iblis ya. Jadi itu yang ngajari iblis pertama. Kemudian tamak atau raghbah. Raghbah rasa ingin untuk hidup lama. Nah, ini diwariskan dari Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam dirayu oleh iblis untuk memakan buah pohon yang terlarang, dari buah dari pohon yang terlarang itu, apa advisnya iblis itu apa? Karena supaya Allah melarang kamu itu makan itu supaya kamu tidak langgeng di surga ini. Nah, jadi rasa ingin hidup lama itu sudah warisan Bani Adam itu. Seluruh Bani Adam ini, semasjid ini, insya Allah kalau ditawari mati besok apa 1 tahun lagi, mesti milihnya 1 tahun lagi. Tidak ada yang mau mati besok. Ada yang mau mati besok? Tidak ada. Kenapa? Karena selalu ingin hidup lama manusia itu. Itu sudah sifat watak, tabi'ah, gharizah dari manusia yang diwarisi dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini para hadirin sekalian rahimakumullah. Ini contoh anak Adam yang buruk. Ada anak Adam yang baik. Apa itu contohnya? Yaitu mereka yang berilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati ila akhiril ayah. Jadi anak Adam yang baik adalah mereka yang berilmu. Karena dengan ilmu itulah Allah Ta'ala mengangkat derajat manusia. Kenapa malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam? Sujud bukan sujud menyembah, tetapi sujud dalam arti sujud menghormat, sujudu tahiyyah, ta'zim kepada Nabi Adam. Karena ilmunya Nabi Adam yang melebihi para malaikat, sehingga malaikat pun tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam karena kekuatan ilmu. Jadi ilmu itulah yang membuat orang menjadi mulia. Kedua apa? Ada lagi ayat yang menceritakan Bani Adam yang baik adalah diantaranya mereka yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Anak Adam yang baik adalah mereka yang suka menutup aurat. Yang menutup aurat, tidak mengumbar aurat, itu anak Adam yang baik. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, wahai anak turun Adam, ambillah, pakailah perhiasanmu, dalam arti pakaian terbaik kamu ketika kamu berada di masjid seperti saat ini. Kalau kita di masjid, pakai pakaian yang terbaik. Jangan pakaian yang tidak baik, yang kalau kita resepsi pakaiannya yang terbaik, yang paling bagus, yang paling mahal. Tapi ke masjid pakaian sembarangan. Kadang-kadang kaosan tok oblong, telung dino ndak diumbah, terus katik mburine ono tulisane semen Gresik. Ya. Dipakai sholat Jumat. Jadi jangan pakai pakaian yang terbaik. Kata Allah Ta'ala, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu menghinakan dirimu, jangan dinistakan dirimu. Tunjukkan umat Islam itu bersih, umat Islam itu kuat, umat Islam itu makmur. Tunjukkan itu di mana? Di masjid. Nah, di masjid inilah tempat kita umat Islam menunjukkan kekuatan kita. Jadi para hadirin, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang anak Adam ini, antara mereka kelompok yang baik dan kelompok yang buruk.
Kita berharap mudah-mudahan berada di kelompok yang baik. Amin Allahumma. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit, di atasnya Sidratul Muntaha, itu kan malaikat Jibril alaihi salam sudah tidak mampu mengawal Nabi. Jadi patwalnya ini malaikat Jibril alaihi salam tidak mampu. Maka malaikat Jibril berkata ketika dipaksa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, masa seorang kekasih meninggalkan kekasihnya, seorang sahabat meninggalkan sahabatnya? Malaikat Jibril kemudian menjawab, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Setiap dari kita itu sudah punya makamnya sendiri-sendiri. Makam saya cuma sampai di sini. Kalau saya naik sejengkal saja, saya terbakar dengan cahaya Allah Ta'ala. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah ciptakan malaikat yang wajahnya berbentuk seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang menemani beliau naik ke atas. Itu malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala berbentuk seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ternyata memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an orang pertama yang membenarkan cerita Al-Isra wal Mi'raj. Bahkan Nabi belum cerita Mi'raj, baru cerita Isra, Abu Bakar As-Siddiq sudah mendahului beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dijuluki As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Jadi ini para hadirin sekalian, di atas itu tempat yang sudah tidak dijangkau oleh siapapun. Di situ Nabi SAW melihat ada orang yang terbenam di cahaya arsy yang begitu luar biasa. Kemudian Nabi bertanya, ternyata ini orang punya 3 amalan. Kalau mau makamnya tinggi, 3 amalan ini luar biasa. Itu Nabi, malaikat tidak ada yang di situ, kecuali orang yang punya 3 amalan ini. Apa? Pertama, rajulun lisanuhu ratbun bidzikrillah, orang yang lisannya selalu basah berzikir kepada Allah, orang yang banyak zikir. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu ingin ke masjid, suka ke masjid, hobi ke masjid, senang bangun masjid. Ini orang yang termasuk mendapat keistimewaan dari Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir, rajulun lam yastasib bali walidayhi, orang yang tidak durhaka kepada orang tuanya. Ini 3 amalan yang bisa menghantarkan kita ke tempat yang tinggi, makam yang tinggi, derajat yang tinggi, yang tidak bisa diraih oleh siapapun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang baik, yang saleh. Dan Allah Ta'ala di berkat malam yang mulia ini, malam 27 Rajab, malam yang istimewa bagi Nabi Muhammad SAW, Allah juga istimewakan kita dengan berbagai anugerah, rahmat, nafahat, barakat, khairat, masarrat, imdadat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini bukan Rajab yang terakhir. Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Rajab di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Amin Allahumma amin. Nah, ini para hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa, kemudian azan.